Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baiklah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Setelah itu, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Pada pertemuan sebelumnya, pembelajaran kedua, kalian sudah belajar mengenai apa sih? Apakah kalian masih ingat materi apa yang sudah kalian pelajari? Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membaca sebuah kata pada gambar atau pernah melihat gambar yang memiliki warna dan tata letak yang indah? Dan apakah kalian pernah menyampaikan sebuah pendapat? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kata di sebagai kata imbuhan dan kata depan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai kata-kata sehari-hari dan kata-kata baru pada gambar. Dan juga kita akan belajar menyampaikan sebuah pendapat mengenai gambar, warna, dan tata letak. Tujuannya supaya kita bisa mengetahui penggunaan kata di, kata-kata sehari-hari, kata-kata baru pada gambar, dan kita bisa mempraktikkan bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan benar. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan materi kepada kalian. Nanti kalian simak dan apabila ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Baiklah anak-anak, di sini kita akan melakukan pembelajaran yang ketiga, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, tujuannya yaitu kita bisa menuliskan di sebagai kata depan dan kata kerja dengan tepat. Kemudian kita bisa menjelaskan kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kata-kata baru yang kita temukan pada petunjuk visual atau gambar. Kemudian kita bisa memperagakan atau menyampaikan pendapat mengenai gambar, warna, dan tata letak. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan belajar kata di sebagai kata imbuhan dan kata depan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apakah kalian pernah membaca kata di pada sebuah gambar ataupun hal lainnya? Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai penggunaan kata di. Kita dapat menggambarkan atau menuliskan kata di sebagai kata imbuhan dan kata depan. Bisa anak-anak perhatikan pada PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Nah, kata di sebagai kata imbuhan ini, kata di diikuti dengan kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang melakukan suatu pekerjaan. Jadi nanti penulisan kata di yang diikuti oleh kata kerja ini, penulisannya digabung. Contohnya pada kalimat ini, catatan ini dibuat Ahmad. Nah, kata kerjanya yaitu buat dan ada kata di. Kata di diikuti kata kerja buat, jadi tulisannya itu digabung menjadi dibuat seperti pada contoh. Kemudian ada kata di sebagai kata depan. Kata di sebagai kata depan ini diikuti oleh nama tempat dan penulisannya dipisah seperti pada contoh. Andi tiba di sekolah. Penulisan di dan sekolah ini harus dipisah karena di ini sebagai kata depan diikuti oleh nama tempat. Seperti contohnya ada lain, seperti contoh lain, tempat di sekolah, di rumah, di dapur, di taman, di rumah sakit, di kantor polisi, ataupun lain sebagainya. Sampai sini paham anak-anak? Setelah itu juga ada video pembelajaran. Mari kita tonton mengenai imbuhan di dan kata depan di supaya kalian lebih jelas memahaminya dan lebih mengetahui banyak-banyak contohnya. Cara paling sederhana yaitu dengan mengganti awalan di menggunakan me.
Jika arti katanya tetap padu, maka di tersebut merupakan imbuhan. Namun, jika artinya malah menjadi rancu, maka di tersebut merupakan kata depan. Ini hanya cara agar kalian bisa membedakan antara imbuhan di dan kata depan di, yaitu dengan mengganti awalan di menggunakan me. Baiklah anak-anak, setelah itu kita akan belajar kata mengenai kata-kata sehari-hari dan kata-kata baru pada gambar. Sebelum itu, coba perhatikan gambar yang ada pada PowerPoint itu. Nah, pada gambar ini terdapat bagian-bagian rumah. Pernahkah kalian berada di rumah sendirian, anak-anak? Dan apabila pernah, apakah kalian merasa takut? Biasanya di beberapa ruangan di rumah ini terdapat benda yang berbahaya. Apa saja benda yang berbahaya di dalam rumah? Nah, anak-anak, dari gambar tersebut kita dapat belajar mengenai kata-kata sehari-hari dan kata-kata baru pada gambar. Kata-kata sehari-hari. Kata-kata sehari-hari itu biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Biasanya kita gunakan dalam percakapan dengan orang tua, dengan teman, dengan adik, kakak, ataupun orang di sekitar. Kata-kata ini sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Bu, aku tadi menaruh bakso loh di meja. Nah, meja ini termasuk contoh kata-kata sehari-hari. Apabila kita mencari atau mendaftar kata-kata sehari-hari, pasti akan banyak kita temui. Seperti yang kita bicarakan setiap hari. Apakah sampai sini paham anak-anak? Oke, jika sudah paham, kita akan lanjut belajar mengenai kata-kata baru pada gambar. Nah, kata-kata baru pada gambar itu apa sih? Apakah kalian paham? Kata-kata baru pada gambar adalah kata-kata yang menunjukkan atau menjelaskan informasi dalam gambar tersebut. Misalnya di sini terdapat gambar kosmetik. Anak-anak kan pasti belum tahu ya, apa sih itu kosmetik. Nah, kosmetik ini adalah sekumpulan alat kecantikan yang biasanya digunakan oleh perempuan. Biasanya kalau kalian melihat ibu kalian berdandan, itu biasanya menggunakan lipstik. Lipstik itu bisa dipakai di bibir, kemudian ada blush on yang dipakai di pipi, kemudian ada juga eyeshadow atau pensil alis yang digunakan di daerah sekitar mata. Seperti itu. Untuk contoh-contoh lainnya, nanti bisa kalian tulis dan mungkin apabila ada yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Apakah sampai sini paham anak-anak? Oke, setelah itu ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah menyampaikan sebuah pendapat? Dan jika pernah, kalian mengajukan pendapat mengenai apa? Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai pendapat. Apa sih pendapat itu? Pendapat adalah ungkapan seseorang tentang suatu hal. Jadi, seseorang ini akan menyampaikan ungkapannya mengenai sesuatu hal. Dan setiap pendapat dari masing-masing individu itu berbeda-beda. Misalnya, Ahmad menyampaikan pendapat A, Andi menyampaikan pendapat B. Jadi, pendapat setiap anak itu, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kali ini kita akan belajar mengenai pendapat tentang gambar, warna, dan tata letak. Oke anak-anak, gambar adalah suatu bentuk seni untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan biasanya di dalam gambar ini dilengkapi dengan warna-warna yang indah yang dapat menciptakan suasana tertentu yang dapat menarik perhatian mata. Dan tata letak juga penting dalam sebuah gambar karena tata letak ini adalah cara setiap elemen-elemen atau unsur diatur dalam sebuah desain. Kalau desainnya bagus, pasti yang melihat juga akan senang. Tapi kalau desainnya kurang menarik, pasti yang melihat akan cepat bosan. Oke anak-anak, coba anak-anak berikan pendapat mengenai gambar ini. Di sini ada sebuah pendapat yang menuliskan gambar tersebut terlihat dengan jelas yang menunjukkan gambar kosmetik. Warna yang ada pada gambar sangat mencolok sehingga menarik perhatian dan tata letak pun sudah ditata dengan tepat. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai materi kita kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak, apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan.
Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami materi pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu sudah menyiapkan kartu kata dan kartu gambar yang berkaitan dengan materi tersebut. Kartu kata dan kartu gambar ini akan kalian identifikasi mengenai penggunaan kata di, kata sehari-hari, kata-kata baru pada gambar, dan pendapat mengenai gambar, warna, dan tata letaknya. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk kalian mengamati dan mengidentifikasi kartu kata dan kartu gambar yang sudah Ibu berikan. Apabila kalian mengalami kesulitan, mungkin kalian bisa meminta bantuan Ibu. Nanti Ibu akan memberikan sebuah clue atau sedikit bantuan kepada kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan berhitung dari 1 sampai 4. Setelah kalian berhasil duduk berkelompok, Ibu akan membagikan kartu kata dan kartu gambar pada masing-masing kelompok. Setelah itu, kalian akan mengidentifikasi penggunaan kata di sebagai kata imbuhan dan kata depan harus dipisah atau penulisannya digabung. Kemudian, kalian akan mengidentifikasi penggunaan kata di sebagai kata imbuhan dan kata depan. Kemudian, kalian akan menuliskan arti kata yang ada pada kata-kata sehari-hari ataupun kata-kata pada gambar. Kemudian, kalian akan menyampaikan pendapat mengenai gambar yang sudah kalian dapatkan pada masing-masing kelompok. Baiklah anak-anak, silahkan dari masing-masing kelompok untuk berdiskusi mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan hasilnya ketika kalian sudah selesai mengerjakan. Baiklah anak-anak, jika sudah selesai kalian bisa mempresentasikan hasilnya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin jawabannya sudah benar. Kelompok 1 sudah bisa menguraikan penggunaan kata di sebagai kata imbuhan dan kata depan. Kelompok 1 juga sudah bisa menyampaikan arti sederhana dari sebuah kata, baik kata-kata sehari-hari ataupun kata-kata baru pada gambar. Dan juga sudah bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Mungkin dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan pada kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya? Tidak ada? Oke. Baiklah anak-anak, mungkin dari setiap kelompok memiliki jawaban yang berbeda-beda. Tetapi jawaban itu sudah cukup benar setelah Ibu cek dan kalian sudah hebat-hebat semua. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenai apa saja. Hari ini kita sudah belajar mengenai kata di, yaitu kata imbuhan dan kata depan. Kata imbuhan di penulisannya diikuti dengan kata kerja. Kemudian kalau kata depan penulisan di dipisah karena diikuti oleh nama tempat. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai kata-kata sehari-hari, seperti contohnya meja, kursi, dan lain-lain. Ada juga kata-kata baru pada gambar, contohnya kosmetik, yaitu sekumpulan alat kecantikan yang biasanya digunakan oleh perempuan. Kemudian, kita juga sudah mempelajari mengenai sebuah pendapat, mengenai bagaimana cara menyampaikan pendapat. Setelah itu, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Tolong dikerjakan dalam waktu 10 menit. Jika sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan pada Ibu. Oke anak-anak, setelah mengerjakan soal evaluasi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan kegiatan apa yang paling menyenangkan? Oke, setelah itu Ibu akan memberikan pekerjaan rumah pada kalian. Tolong dikerjakan halaman 7, minggu depan dikumpulkan. Minggu depan kita akan belajar bab baru yaitu bab 4. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu memohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.